Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Opini, obrolan pas di sini kita kembali lagi ngobrol bersama dengan guru yang seru sekali ya, karena setiap harinya penuh dengan keceriaan, ketemu dengan anak-anak, main bareng anak-anak, belajar bareng juga. Wah, luar biasa sekali. Berarti setiap hari Bunda Tami ini waktu-waktu ini diisi dengan keceriaan, happy selalu gitu ya. Alhamdulillah seperti Alhamdulillah, karena terlihat auranya sampai ke studio Opini ini positif banget. Masya Allah. Kalau anak Gen Z bilang nih vibe-nya itu positif sekali ini. Terima kasih. Dan kita lanjut lagi nih Bunda Tami untuk kreativitas guru PAUD nih, karena kan nggak mudah, baik lagi nggak mudah sekali untuk menjadi seorang guru PAUD. Betul. Karena beda sama guru SMP, SMA, ini orang-orang yang sudah, anak-anak yang sudah beranjak remaja, kita bilang mereka sudah paham. Betul. Tapi kalau yang namanya anak di bawah 5 tahun, kita bilang mereka nangkapnya Z. Betul, Okay. betul sekali. Nah, kita lanjut kembali nih Bunda Tami, yang dilakukan Bunda Tami untuk kreativitas, meningkatkan kreativitas juga untuk mengajar PAUD nih. Apa saja nih yang dilakukan sejauh ini sama Bunda Tami? Ya, yang dilakukan Tami itu hampir sama seperti guru PAUD lainnya, ya Bang. Jadi memberikan, kami guru sebagai fasilitator. Jadi kita memberikan pembelajaran yang bermakna pada anak-anak. Jadi misalnya pembelajaran inovatif itu bertujuan untuk membuat mereka terangsang untuk berkreativitas, ya. Jadi menstimulasi mereka untuk mereka berpikir kritis, mengajukan pendapat itu. Jadi mereka tuh berani cucu gitu. Tapi cucu-cucunya positif ya Bang. Artinya bercerita gitu kan. Nah, jadi kami sendiri menganggap anak-anak itu sebagai teman, bukan sebagai murid-murid, karena temannya di sini dia nyaman dulu nih Bang sama gurunya. Dia mau apa-apa ngadu gitu ya, mau apa-apa curhat gitu. Nah, kemudian kami berikan di situ ada kayak misalnya pembelajaran mendongeng, tetap ya, karena pagi-pagi itu kami ada pagi mendongeng. Jadi anak-anak dengerin dongeng buku apa, kemudian baik itu pakai alat peraga ya. Nah, kemudian pembelajarannya juga anak-anak kayak outing kelas, pergi keluar. Kalau kemarin ke pasar, mereka membeli buah kesukaannya sendiri. Nah, jadi kita bebaskan di situ, namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi mereka, oh aku sukanya mangga, oh aku sukanya apel, terserah gitu kan. Mereka membawa, sebelumnya kita kolaborasi dengan orang tua, membawa uang 20.000 misalnya. Nah, nanti di sana mereka membeli buah kesukaan mereka. Nah, itu pembelajaran, salah satu contoh pembelajaran inovasi yang kami terapkan. Nah, kemudian di sana juga kami menerapkan pembelajaran yang berbasis teknologi. Walaupun anak-anak ini generasi Z ini teknologinya lumayan, tapi kita juga guru jangan mau ketinggalan dengan mereka. Betul. Jadi kita anggap sahabat lah teknologi itu. Selain pemberian video pembelajaran di anak-anak TK kami juga, kami menerapkan mereka itu menciptakan animasi dari mereka sendiri. Ya, jadi gambarannya itu Bang, untuk meningkatkan kreativitas itu, misalnya ya kayak tadi sambungan dari pasar. Nah, terus buah itu mereka gambar. Nah, buah misalnya kamu milih apa Adin? Oh, ini buah jeruk gitu ya. Mereka gambar, ada tangannya, ada matanya, lengkap Jadi Bang. imajinasi mereka keluar dari betul, situ. imajinasinya mereka keluar. Nah, setelah itu kami sebagai guru memberikan fasilitas untuk mengenalkan gambar animasi pada mereka. Nah, jadi mereka foto, mereka scan, terus mereka melihat hasilnya itu pada wow, tajam gitu kan. Jerukku bisa bergerak gitu kan, semangkaku bisa jalan-jalan. Nah, itu salah satu saat ini di kurikulum Merdeka pembelajaran berdiferensiasi gitu. Berarti yang dilakukan sama Bunda Tami ini adalah mengkombinasi antara kurikulum yang sudah ada dari pemerintah dan juga sama ide-ide kreatif dari Bunda Tami ini. Iya, betul Bang. Luar biasa. Jadi sekali. kalau di TK itu orang tua kan kebanyakan, Bun, tolong ajarkan calistung gitu ya. Jadi
kita itu calistung boleh kita lakukan, tapi tidak semata-mata anak itu dicokokin terus ya, Betul, tapi betul. harus pembelajaran yang umum, artinya untuk bekal mereka ke depannya itu life skill mereka itu perlu kita lakukan gitu. Oke, karena balik lagi di PAUD ini adalah pembentukan pondasi Betul, mereka, bukan disuruh mereka betul. untuk bisa menghitung, bukan Betul, bisa Bang. mereka membaca gitu. Betul. Ada beberapa orang tua, tidak semua, tapi ada beberapa yang justru salah kaprah. Iya. Harapannya anak-anak selesai PAUD bisa membaca, bisa betul. menghitung. Iya, mau masuk SD-nya cepat kayak gitu kan. Padahal tidak. Oh, oke, Nah, oke. di kurikulum Merdeka ini kami membuat anak-anak itu ada keterampilan life skill mereka untuk mereka ke depan nanti. Nah, mereka bangga loh bisa membuat gambar animasi, itu bangga banget. Bahkan ditunjukkan sama orang tua. Orang tua pun kaget loh. Anak-anak udah bisa gambar animasi gitu kan. Nah, itulah salah satunya. Jadi guru itu sebagai fasilitator gitu. Jadi kreativitas guru itu akan timbul terus loh Bang, Iya. gitu kan. Tidak hanya mendongeng, tapi juga guru itu mampu membuat pembaruan inovasi pembelajaran gitu. Oke, banyak cara bisa dilakukan untuk menimbulkan kreativitas dari Betul. seorang guru PAUD terhadap mengajarkan anak-anak didiknya gitu ya. Betul Bang Iqbal. Oke, Betul seperti yang sekali. dilakukan sama Bunda Tami, kita tahu juga Bunda Tami ini adalah juga pendongeng juga. Betul. Dan itu juga merupakan satu kreativitas sebenarnya ya. Iya, betul. Nah, kalau berbicara mendongeng ini, Bunda Tami, kalau Bunda Tami sendiri suka dongeng ini semenjak begitu masuk untuk kuliah pada saat itu di PAUD, atau memang sebelumnya suka ngedongeng nih, atau suka dengar dongeng nih sebelumnya? Tami itu waktu kecil sebelumnya senang didongengin. Oh, Nah, oke. sama- Jadi dari kecil ini Iya. sudah mendapatkan doktrin-doktrin Betul. Dulu Oke. itu Kancil Buaya, terus cerita rakyat tentang apa sih Tangkuban Perahu, Timun Suri Timun gitu ya. Emas, Timun emas, Bang. Timun Suri justru. Aduh, iya legenda Buto Ijo tuh ya, Betul. toko Buto Ijo. Itu apa ya, sampai sekarang ternyata memang manfaat mendongeng itu luar biasa, menimbulkan imajinasi pada anak, kemudian ingatan mereka semakin kuat dan bisa mewariskan apa ya, cerita itu dari turun temurun gitu Benar, kan. Nah, betul. nanti misalnya dari generasi ayah bunda misalnya gitu ya, kemudian diberikan kepada anaknya nanti punya anak, cerita lagi, anaknya punya anak lagi, nah kayak gitu. Jadi regenerasi lah gitu. Oke. Jadi nah dari saat itu Tami suka mendongeng, mendengarkan cerita, kemudian guru di sekolah juga sering bercerita, ada sosoknya juga yang ditiru. Nah lalu Tami memutuskan ketika sekolah di Jakarta kemarin untuk bergabung di komunitas dongeng Kampung Dongeng Indonesia. Oke. Ya, terus belajar sama Kawam selaku foundernya di kemah dongeng. Terus pengen balik lagi ngeliat nih, kayaknya anak-anak di Bengkulu ini kok kurang edukasi Ya. dalam mendongeng gitu, kurang entertainmentnya nggak ada dalam mendongeng. Nah kemudian Tami mencobalah untuk memberikan dongeng pertama di itu di sekolah sendiri Bang. Oh, oke, ya. baik. Ya. Kemudian lama-lama alhamdulillah dimintai tolong untuk mendengarkan dongeng. Nah dulu skupnya di TK, alhamdulillah sekarang udah sampai SD, bahkan ada di SLB juga Tami pernah mendongeng gitu pengalamannya. Oke, berarti sudah menyebarkan Ya. budaya ngedongeng ini ya. Ya, Dan betul, sejauh ini gimana nih alhamdulillah, Bang. perkembangannya untuk di Bengkulu, dan juga antusias terutama dari anak-anak yang Bunda Tami sudah dongengin gitu. Di Bengkulu ini akhir-akhir ini gimana nih Bunda Tami? Kalau untuk Tami lihat di Bengkulu, alhamdulillah sudah banyak pendongeng Oke. Bang. Oke. Ya, dulu yang tadinya 1-2, sekarang udah hampir 10 gitu ya. Nah, kemudian anak-anak yang Tami dongengkan di kelas juga memiliki dampak yang luar biasa. Oke. Yang tadinya pemalu gitu ya, kemudian kita suruh mereka bercerita ulang di depan kelas. Dampaknya adalah mereka jadi percaya diri. Itu yang hal yang sangat sederhana oke. aja. Ya, biasanya Iya, gitu ya Bang duduk ya. di pojokan di belakang. Nah gitu ya. Nah sekarang alhamdulillah memang tidak instan sih Bang. Itu memerlukan proses yang lama. Tapi alhamdulillah dengan pengakuan orang tuanya, testimoninya, itu alhamdulillah. Ternyata Bunda Albang nggak takut lagi, nggak malu lagi. Dia sudah bercerita. Nah bahkan di sekolah Tami pun sudah ada ekstrakurikuler dongeng Tami buat gitu. Oh, wah luar biasa sekali nih. Ternyata Iya. banyak sih yang dilakukan sama Bunda Tami nih ya. Iya, Dan juga alhamdulillah, manfaat Bang. dongeng itu tanpa kita sadari membentuk
mental anak menjadi seorang Betul. pemberani gitu. Betul, Bang. Bercerita di depan teman-temannya, imajinasi juga keluar. Iya, bahkan Tami kaget ketika anak murid Tami sendiri mereka menceritakan kembali itu cerita Putri Salju. Itu runtut sekali, usia 4 tahun 8 bulan gitu ya. Mulai dari si Putri Saljunya itu sampai disakiti dengan putri lain, kemudian makan apel, Ya. kemudian sampai bertemu dengan pangeran dan menikah, itu runtut sekali. Itu kan salah satu penguasaan kosakatanya yang sudah baik. Benar, gitu betul. kan. Dan ketika ditanya apa yang dilakukan di rumah, oh ternyata bundanya mendongengkan juga gitu kan. oke. Jadi sampai direkam oleh si anak dan teringat gitu. Nah, itu salah satu manfaat dari mendongeng tuh luar biasa, Luar Bang. biasa ya. Nah, jadi untuk bunda-bunda yang ada di rumah, ayo mulai dari sekarang ajak anaknya sebelum tidur malam dongeng. Mungkin juga tidak butuh waktu lama, Bunda, ya. Kurang lebih banyak. 5 sampai 10 menit saja sudah cukup untuk Iya, mendongeng. 5 sampai 7 menit, Oh, Bang. 7 menit bahkan. Iya, kalau untuk anak usia Oke. dini kan bisa lewat buku gitu Betul, ya. betul. Terus di gawainya juga kan sekarang sudah banyak tuh yang aplikasi kayak Ipusnas gitu kan. Nah, itu banyak cerita-cerita dongeng-dongeng yang bisa ayah bundanya bacakan gitu, gratis gitu kan, lewat HP gitu. Kan lebih enak zaman Benar, sekarang. betul. Kalau dulu beli buku dulu Beli buku. gitu ya. Terus dibacain, kalau sekarang enggak. Jadi Oke. banyak cara. Bener, daripada anak-anak mau tidur, ayah bundanya asik nonton YouTube sendiri, anaknya Betul, dibiarkan tidur sendiri, betul. mending sama-sama gitu. Betul sekali. Oke, jadi sama-sama. Antara hubungan emosional anak sama orang tua semakin dekat Iya, gitu. betul Bang. Itu udah kami lakukan riset loh Bang. Gitu. Maksudnya penelitian yang kecil-kecilan ya. Artinya pada di kelas Tami aja gitu. Ketika Tami minta tolong tolong bacakan dongeng anak sebelum tidur sekitar 5 sampai 7 menit tadi. Maka dapat dirasakan ketika anak menceritakan kembali itu mereka mampu sama benar sama yang karena kan sebelumnya Tami ini nih sharing nih ada e-book misalnya nanti tolong bacakannya sama anaknya ini nih. Nah, kelekatan anak itu bonding itu sangat luar biasa. Nah, cuman yang Tami lagi pengen lakukan kedekatan ini dengan ayah. Oke. Kalau dengan ibu kan mereka bertemu setiap hari. Benar. Tapi kalau dengan ayah bisa saja ayah kan bekerjanya sampai malam gitu ya. Nah, jadi itu yang pengen Tami lakukan gitu. Tapi pernah loh Bang, Tami buat PR-nya menyenangkan ya, tugas rumah menyenangkan itu ayah bercerita 1 hari. Oke. Jadi dari 16 anak yang ayahnya itu mau bercerita itu 8. Nah, akhirnya kan dalam artian 8 sisanya ini kan ada apa? Ya. Nah, ketika ditanya ayahnya malu-malu gitu ya di depan kamera, kemudian belum apa, belum terbiasa gitu, Bang. Gitu. Oke, luar biasa sekali ternyata dengan seputar dunia anak ini. Nah, otomatis kan untuk meningkatkan juga daya kreativitas dari anak-anak, imajinasi mereka ini bukan suatu hal yang mudah. Dan Betul. tadi Bunda Tami juga bilang ini butuh waktu juga yang cukup Iya, lama. Nah, otomatis kan ada kendala-kendala di sana. Nah, cara seorang Bunda Tami ini untuk mengatasi kendala-kendala tersebut seperti apa, Bunda? Yang mana yang dongeng? Yang dongeng, terus juga meningkatkan kreativitas dari anak-anak, gitu. penerapannya terhadap kurikulum Merdeka sekarang, betul. otomatis kan punya kendala-kendala tersendiri nih. Ya, kalau Tami sih Bang seperti dongeng ya. Tami kalau kendalanya itu anak-anak itu suka sekali dengan menggunakan boneka. Oh, Jadi oke, anak-anak usia dini itu dia tertarik dengan fabel. Jadi untuk mereka fokus itu kan Tami sebelumnya mengenalkan suara-suara dulu gitu kan, kayak suara gajah, suara monyet, suara ayam. Jadi mereka untuk fokusnya yang tadinya wow ke teriak-teriak gitu ya. Nah, ketika diperlihatkan boneka sebagai media pembelajaran, mereka jadi tepukau gitu kan. Jadi mereka fokus. Nah, kemudian selanjutnya itu adanya kolaborasi dengan orang tua. Itu yang paling penting kalau pada anak usia dini. Nah, bagaimana kita berkolaborasi dengan orang tua itu bisa lewat apa saja, pertemuan parenting, kemudian lewat media sosial, kemudian lewat WhatsApp grup gitu ya. Nah, itu banyak cara bisa kita lakukan. Oke, jadi seperti itu. Seperti mendongeng ini, sebelum memulai cerita ini dikasih tahu dulu nih suara gajah itu seperti apa. Ya, gitu. Jadi, nah setelah itu anak-anak meniru. Itu kan salah satu bentuk memancing kita Ya, gitu betul, kan, betul. agar mereka tuh suka dengan dongeng gitu, mendengarkan dongeng, agar mereka melatih fokus dulu sekarang gitu.
Oke, luar biasa sekali ya. Semakin seru tentunya pemirsa obrolan kita di siang hari ini bersama dengan Bunda Tami. Akan kita lanjutkan kembali dan tentunya untuk Anda pemirsa obrolan pas di sini akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap setia di TVRI Bengkulu.